Sejak industrialisasi, ekonomi modern telah mengikuti siklus bisnis. Siklus bisnis adalah siklus yang diamati dari ekspansi ekonomi selama waktu ketersediaan pekerjaan tinggi, konsumsi tinggi, kepercayaan konsumen tinggi, terus berkontraksi selama periode berikutnya jadi konsumsi rendah, pekerjaan turun, dan kepercayaan konsumen rendah. Siklus boom and bust ini seperti yang cenderung berlangsung sekitar 7 hingga 10 tahun. Dan beberapa ekonom menambahkan bahwa siklus ini terjadi dalam siklus yang lebih besar selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Untungnya sebagian besar ekonom juga menunjukkan bahwa siklus ini cenderung naik ke atas seiring pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, meskipun ada beberapa kemunduran sementara. Itu semua menarik, tapi apakah pola boom and bust ekonomi modern ini kesalahan manusia? Atau apakah ini adalah fitur dari sistem yang sudah kita bangun yang sebenarnya memberi manfaat positif? Suatu jenis kemunduran yang diperlukan seperti itu. Apa artinya resesi? Apakah memberi dampak pada pasar kripto? Itu semua yang akan kita cari tahu hari ini. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kalian baru mulai perjalanan kripto dan butuh informasi lebih lanjut, atau sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih dalam? Mari bergabung menjadi anggota Republik Rupiah. Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan banyak lagi alat riset kami. Temukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi video ini. Cek juga website republikrupiah.com kami dengan berbagai artikel berita, blog edukasi, semuanya ini gratis, dan juga ada link ke ratusan video YouTube kami. Kalian juga bisa beli merchandise RR yang keren. Saat ini kita sedang menjalani salah satu masa paling sulit dalam ekonomi global. Selama 5 dekade terakhir, dunia telah bergeser untuk mendukung perdagangan bebas dan globalisasi yang dihadang masalah pandemi global, rantai pasokan terganggu, krisis tenaga kerja, perang perdagangan, dan perang beneran yang terjadi di ambang pintu wilayah negara ekonomi terbesar di dunia. Apakah kita memasuki zaman baru, di mana kemerosotan serius yang disebabkan oleh kesulitan ekonomi dapat dihindari dengan melemparkan tumpukan uang tunai aja? Atau apakah ini semua hanya menunda kolapsnya yang tidak terhindarkan dan berpotensi membawa malapetaka parah? Sebagian besar dari kalian mungkin paham tentang kekuatan supply dan demand. Jumlah supply dan demand menentukan harga, dan harga menentukan berapa banyak barang atau jasa yang ditawarkan. Timbal balik ini berarti pasar cenderung membentuk keseimbangan di mana supply dan demand itu pas, dan di sini semua orang senang. Tapi kalau supply naik atau demand turun, maka harga turun. Kalau demand naik atau supply turun, ya harga naik. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan salah satu faktor itu. Tapi dalam jangka panjang, kita perlu meningkatkan keduanya bersama-sama untuk mencapai kemakmuran ekonomi yang stabil. Nah, gimana tuh caranya kita melakukan itu? Menumbuhkan supply itu simple teorinya. Kita tinggal menambah faktor produksi, tanah, tenaga kerja, dan modal. Kita menumbuhkan dan melatih tenaga kerja yang berpengalaman atau menarik pekerja asing ke dalam negeri. Kita tinggal kasih mereka ruang dan fasilitas yang mereka butuhkan untuk menambah nilai pasar, baik itu kerja di pabrik, meneliti teknologi baru, menyediakan layanan keuangan, atau apapun lah pekerjaan yang bernilai. Tentu aja teorinya simple, tapi tidak sama dengan prakteknya. Dan memaksa pertumbuhan dari sisi supply itu sangat sulit dilakukan pemerintah karena beberapa alasan. Yang pertama, alasannya hampir di semua ekonomi utama, pemerintah itu bukan pemasok utama barang dan jasa. Sebagian besar ditangani oleh pihak swasta malah. Jadi solusi sederhananya adalah menggunakan lebih banyak metode tidak langsung untuk mendorong pertumbuhan dari sisi supply. Itu bisa dilakukan melalui tunjangan pemerintah untuk bisa memotivasi riset dan pengembangan, atau bisa melalui kesepakatan dagang yang saling menguntungkan, atau bisa sesimpel memudahkan orang memulai bisnis mereka sendiri aja. Ada ribuan kebijakan pemerintah di seluruh dunia yang mencoba menstimulasi aktivitas bisnis. Tentu aja semua ini menjadi tak berarti kalau nggak ada demand yang menyertainya. Bisnis pada akhirnya adalah entitas yang didorong oleh profit kok. Jadi mereka pun tidak akan beroperasi kecuali ada pasar bagi mereka untuk menjual barang dan jasa. Untungnya, yang dari sisi demand itu jauh lebih mudah dikendalikan pemerintah. Demand adalah sisi dari konsumen, bisnis, atau badan pemerintah yang mau dan mampu membeli barang atau jasa. Meningkatkan demand itu semudah memberi lebih banyak uang ke dalam kantong orang-orang aja dan membuat mereka mau untuk membelanjakan uang itu.
Yang bagian memperbanyak uang ini sebenarnya mudah, tinggal memotong pajak, meningkatkan kesejahteraan, atau dalam keadaan ekstrim memberi uang gratis ke orang secara langsung. Nah, bagian yang membuat orang mau membelanjakan uang itu yang sedikit lebih sulit, karena orang bisa memilih untuk uangnya disimpan aja atau buat nabung. Tapi secara umum lebih banyak uang di kantong banyak orang-orang itu ya berarti lebih banyak orang yang mau dan mampu untuk mengkonsumsi. Ekonomi itu tumbuh dengan meningkatkan supply dan demand. Kita belajar kan tadi bahwa sulit bagi pemerintah untuk campur tangan dalam hal supply, tapi relatif mudah bagi pemerintah untuk memengaruhi dari sisi demand. Tapi kenapa semua ini penting? Kalau kita ngobrolin supply dan demand, gimana hubungannya dengan argumen bahwa kita memang membutuhkan resesi? Ada dua klasifikasi luas soal penurunan ekonomi yang kita alami, dan kalian mungkin sudah bisa tebak. Ada resesi yang berbasis demand dan ada resesi yang berbasis supply. Itu dua klasifikasinya. Resesi berbasis demand itu yang paling kita kenal dan merupakan dasar dari siklus bisnis yang berputar. Selama masa yang baik, orang-orang punya pekerjaan bagus, mereka ambil pinjaman besar, mereka pakai itu untuk beli banyak barang, perusahaan yang membuat barang akhirnya ada pendapatan, pendapatannya akhirnya bisa buat menggaji lebih banyak orang, pekerjaan semakin luas. Tapi hutang yang di awal tadi pada akhirnya perlu dibayar kembali. Itulah yang menyebabkan siklus hutang. Kalau orang menghasilkan puluhan juta rupiah setahun, mereka bisa menghabiskan puluhan juta rupiah per tahun. Tapi kan pada titik tertentu mereka mungkin pengen beli mobil baru, mau liburan, pengen punya perahu, atau rumah liburan, atau apapun lah yang aneh-aneh dan mahal. Itu berarti mereka nanti perlu belanja lebih banyak daripada penghasilan yang mereka hasilkan pada tahun itu. Gimana dong caranya? Mereka bisa merelakan konsumsi selama beberapa tahun dulu untuk menghemat uang yang nanti dibutuhkan untuk membeli hal besar tadi. Konsumsi orang ini akan berada di bawah tingkat pendapatan rumah tangga mereka selama beberapa tahun, baru kemudian melonjak di tahun mereka akhirnya membeli apapun yang dicari tadi. Tentu aja sudah tidak umum bagi orang untuk hanya menabung. Kita cenderung mencari dan mendapatkan pinjaman yang hasilnya sama tapi efeknya sebaliknya. Ada lonjakan konsumsi besar di awal kalau kita pinjam duit, baru diikuti oleh periode konsumsi di bawah tingkat pendapatan rumah tangga karena orang-orang perlu melunasi pinjaman utang tadi. Naik turun, puncak dan palung dalam pengeluaran rumah tangga inilah yang saling berpengaruh. Segera setelah beberapa orang mulai mengencangkan budget untuk bayar hutang mereka, pendapatan perusahaan turun, bisnis-bisnis terpaksa berhenti memperkerjakan orang. Begitu pekerjaan itu hilang, orang-orang berhenti ambil pinjaman untuk beli barang baru. Bisnis yang menjual barang akhirnya mulai berhenti bekerjakan orang. Menambah fakta bahwa bahkan orang yang punya pekerjaan pun malah takut juga karena melihat selama periode itu banyak rekan-rekan kerja mereka yang kena PHK. Dan kalian bisa bayangin ini gimana ini semua bisa lepas kendali dan serem kondisinya. Nah, jenis kemerosotan ekonomi lainnya adalah yang kita sebut supply shocks. Ini yang dari sisi supply-nya. Ini adalah penurunan yang disebabkan oleh kerusakan nyata pada kemampuan ekonomi untuk menghasilkan nilai. Entah itu perang, bencana alam, perselisihan dagang, dan bahkan hal-hal seperti pandemi global. Semuanya itu dapat mempengaruhi kemampuan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Supply shock ini mengurangi pasokan, yang membatasi pertumbuhan ekonomi. Tapi seperti yang kita lihat sebelumnya, jauh lebih sulit bagi pemerintah untuk merangsang supply karena itu sebenarnya bukan area main mereka. Hal yang banyak ekonom dan terutama politisi itu merasa malu untuk mereka akui adalah bahwa kadang ekonomi memang harus mengalami masa sulit. Berusaha terlalu keras untuk menghindari penurunan ini malah bahaya untuk keseimbangan yang rapuh, menyebabkan masalah yang lebih buruk di masa depan nanti. Inflasi adalah masalah yang jelas. Saat ini stimulus pemerintah mendorong demand ke level tertinggi, sementara supply mengalami kesulitan dengan produksi domestik yang stagnan dan mengganggu rantai pasokan global. Kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh masalah supply dan demand ini bermain peran penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mereka bertindak sebagai filter untuk menyingkirkan praktek ekonomi buruk yang hanya bertahan di saat ekonomi baik aja. Tempat termudah untuk melihat ini adalah di investasi. Selama masa ekonomi yang baik, ada banyak uang yang mengalir di sekitar perekonomian. Bisnis merasa sangat mudah untuk menarik investor yang lebih mungkin untuk berinvestasi karena mereka percaya dengan ledakan ekonomi. Kalau investor mulai berpikir pertumbuhan bisa berlanjut selamanya, mereka akan mulai melemparkan uang ke bisnis apapun yang bisa mereka temukan. Skenario baiknya, ini akan menciptakan pasar aset dengan valuasi tinggi yang tidak masuk akal.
Skenario buruknya, ini menyebabkan investasi masuk ke bisnis yang buruk, yang sebenarnya nggak masuk akal secara ekonomi. Investor memiliki peran yang sangat penting jadi. Mereka menentukan cara modal ekonomi dikerahkan untuk memaksimalkan hasil. Kalau investor terus-terusan dapat duit gratis, stimulus dari pemerintah untuk menopang pasar, ya mereka pasti tidak punya alasan untuk menganggap investasi itu sebagai hal serius. Kemerosotan ekonomi akhirnya menyingkirkan bisnis yang terlemah dan memungkinkan bisnis dengan produk yang lebih baik, manajemen lebih baik, dan sistem lebih baik untuk mengisi kekosongan itu. Gimana ya bilangnya? Ini ya kayak survival of the fittest, yang paling jago yang bertahan. Dan sayangnya seleksi alam tidak dapat terjadi tanpa adanya kesulitan, baik itu dalam bentuk singa atau dalam bentuk penurunan ekonomi. Penurunan yang sama ini juga menciptakan peluang baru bagi bisnis yang cukup kuat untuk melewatinya. Kalau produsen mobil gulung tikar selama penurunan, mereka akan dipaksa menjual mesin, memberhentikan staf, dan itu semua adalah modal dan tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yang mampu bertahan dari keterpurukan ini. Jadi sebenarnya ada manfaat positifnya di sana. Tapi sebagian besar ekonom malah ragu ngomongin soal resesi. Mereka malah malu ngomongin soal manfaat dari kemerosotan ekonomi seperti ini. Dengan cara yang sama, selain menyingkirkan bisnis yang berkinerja buruk, resesi juga efektif menyingkirkan pekerja yang berkinerja buruk. Kalau perekonomian berada pada kesempatan kerja penuh, bisnis merasa sangat sulit untuk menarik karyawan baru karena kan nggak ada yang cari pekerjaan. Ini berarti menarik pekerja malah lebih mahal karena bisnis perlu bersaing satu sama lain untuk menawarkan gaji tertinggi untuk posisi tertentu. Hal ini juga membuat keputusan PHK untuk karyawan yang buruk jauh lebih sulit karena karyawan yang buruk seringkali malah lebih mending daripada tidak ada karyawan sama sekali. Ekonomi berjalan paling baik saat partisipannya itu harus bersaing. Bisnis harus bersaing dengan bisnis lain untuk mendapatkan pelanggan dan investor yang terbatas. Pekerja harus bersaing dengan pekerja lain untuk mendapatkan gaji yang baik. Sebuah ekonomi di mana pelanggan harus bersaing agar mampu untuk membeli barang-barang konsumsi dan bisnis harus memohon pekerja untuk setia, pasti akan terdampak oleh harga yang lebih tinggi dan produktivitas yang lebih rendah. Cara yang pasti untuk memperkenalkan kembali persaingan semua ini adalah dengan mengalami resesi. Kemerosotan ekonomi memang menyakitkan, tapi rasa sakit memiliki tujuan yang sangat penting. Ini membuat orang tahu apa yang salah dan menunjukkan apa yang perlu diperbaiki. Tidak ada yang salah dengan pemerintah memberikan obat penghilang rasa sakit untuk menghindari resesi yang diperlukan ini. Tapi kalau obatnya overdosis atau terlalu lama bergantung pada obat itu, ya kita juga malah akan merasakan beberapa efek samping yang buruk. Jadi kiranya itu guys yang bisa kami bagikan tentang resesi dan manfaatnya. Kenapa kita membutuhkan kemerosotan ekonomi seperti itu. Gimana menurut pendapat kalian? Kalau bermanfaat silahkan like, dan kalau kalian suka jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!